warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid atau ke musola Al-Ikhlas ini yang kita cintai. Lalu juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para penduduk setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dikenal. Kami mengulangi tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dilanjutkan dengan pertolongan rakaat yang panjang hadis yang ke-8. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita, tapi kadang-kadang kita tidak paham dengan hal ini. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi umat manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat, hanya dengan amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat ini umat Islam belum ada kekuatan untuk mengamalkan amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Namun para sahabat dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka meyakini dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan di dalam hadis yang dikatakan juga dari Nabi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahada anna la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya mengatakan membenarkan ucapan lisannya, maka ia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami man syahida an la ilaha illallah yusadiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati insya'a. Barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan ucapan lisannya, maka ia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, seseorang yang telah memiliki iman walaupun sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali luasnya bumi ini. Kalau kita lihat daripada hadis ini, betapa sayangnya Allah kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita kurang memperhatikan sayang Allah kepada kita, sehingga kita lalai mengerjakan sholat yang pada akhirnya Allah menjadi murka kepada kita. Maka kita lanjutkan dengan keutamaan rakaat yang panjang pada hadis yang ke-8. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama afdalu sholatil qunut. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab Darul Mansur. Kami ulangi sekali lagi. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati turul qunut. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab Darul Mansur. Syekh Mujahid rahmatullah alaihi telah menerangkan maksud ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin. Dalam salat berdirilah di depan Allah dengan penuh adab.
khusyuk dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri menundukkan pandangan, merendahkan bahu, tidak berdiri dengan angkuh, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum jika berdiri dalam sholat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menoleh ke sana kemari atau membolak-balikkan kerikil dalam sujud, karena di Arab zaman dahulu lantai masjid terbuat dari batu kerikil, atau main-main dengan sesuatu atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Faedah. Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimat wa qumu lillahi qanitin. Ialah salah satu di antara yang menyatakan bahwa qanitin maksudnya sunyi senyap. Pada masa awal Islam berbicara menjawab salam dan perbuatan lain dalam salat diperbolehkan. Namun setelah turun ayat di atas berbicara di dalam salat dilarang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya apabila menemui baginda Rasulullah SAW, saya biasa mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam saya walaupun sedang sholat. Suatu ketika saya menemui baginda Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, namun beliau tidak menjawab. Saya benar-benar merasa cemas dan khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu wahyu yang berisi teguran kepada saya. Berbagai pikiran terlintas dalam benak saya. Mungkin baginda Rasulullah SAW marah kepada saya karena sesuatu hal. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah baginda Rasulullah SAW di akhir salat dia bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengubah hukumnya sekehendaknya. Ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang berbicara dalam salat. Kemudian beliau membacakan ayat di atas, lalu beliau bersabda, salat adalah zikrullah, ucapan selain tasbih, tahmid dan pujian kepadanya tidak diinginkan dalam salat. Sayyidina Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari. Salah satu di antaranya, jika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya membaca yarhamukumullah. Karena saya baru masuk Islam, maka saya tidak tahu bahwa hal itu tidak berlaku dalam sholat. Suatu ketika ada seorang sahabat bersin dalam sholat. Saya langsung menjawab yarhamukumullah. Orang-orang langsung memandang saya dengan marah, karena saat itu saya tidak tahu bahwa berbicara dalam sholat tidak dibolehkan. Maka saya berkata, wahai kalian, mengapa kalian memandang saya dengan marah seperti itu? Orang yang mengisyaratkan kepada saya agar diam, meskipun saya belum paham, saya pun diam. Seusah-usah baginda Nabi SAW tidak memukul saya, tidak memarahi saya, tidak mengharik saya, namun beliau hanya bersabda, tidak dibolehkan berbicara dalam sholat. Sholat itu untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang atau seorang guru yang sepenyayang baginda Rasulullah SAW. Dalam penafsiran yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qanitin ialah hasyin, yakni orang yang khusyuk. Syekh Mujahid rahmatullah alaih juga berpendapat demikian. Beliau mengatakan maksud dari qanitin adalah meliputi rakaat yang panjang, khusyuk dan khudu dalam salat, memandang ke bawah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud malam hari, beliau menggunakan tali pengikat agar tidak terjatuh ketika mengantuk. Terhadap hal ini turunlah ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu menjadi susah. Quran surat Toha 1 dan 2. Selain itu,
Masih banyak hadis lain yang mengisahkan panjangnya sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Tetapi disebabkan kasih sayang beliau kepada kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar kita mengerjakan sholat menurut kemampuan kita, jangan sampai terlalu memberatkan sehingga menjadi susah. Pernah terjadi seorang sahabiah mengikat dirinya dengan tali sebelum salat. Ketika melihat hal itu, beliau melarangnya. Bagaimanapun sholat dengan yang lama lebih baik atau lebih utama, oleh karena itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri amat lama dalam sholat malamnya sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ini menunjukkan sholat dengan rakaat yang panjang tentu ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Para sahabat radhiyallahu anhum pernah berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dalam surat Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ampunan bagimu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah hadis menceritakan bahwa jika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara berbunyi seperti berbunyi teritan penggiling karena tangisan dan karena tertahannya napas. Dalam riwayat lain suara itu seperti suara air yang sedang mendidih dalam periuk dari kitab At-Targhib. Demikianlah sebuah hadis yang disampaikan kepada pada pagi ini, dan insyaallah kita akan lakukan besok hari. Mari kita tutup majlis ini dengan kita majlis subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Halaman 305.